Ya. Kalau kami di Batubara ya kan Cak Imam ya. Nah, begini. Dolomit itu begini dia cara aplikasinya Pak. Kita timbang dulu. Kalau kebutuhannya itu 1 kilo, kita menaburnya itu rata Pak. Kesini sedikit. Ya. Nah ini aplikasi Dolomit setengah kilo di awal. Oke. Ya. Kenapa dia harus dibagi dua? Nanti akan nyusul lagi kompos ya. Saya langsung Pak Cak Imam. Saya langsungkan dulu ya. Oke. Kita langsung masuk kompos. Kompos kami di sana itu ini kan udah dihaluskan atau difermentasikan. Kena dibeli di toko pertanian ya kan? Ya. Kalau punya bapak sendiri nggak perlu kayak gini, ya. Langsung aja gini. Di tengah dia Pak ya. Mau 1 kilo, 2 kilo sampai 5 kilo itu bebas. Di tengah dia ya. Kenapa harus di tengah dia? Karena dia akan kita siramkan M4 nanti, ya. Supaya ada mikroba yang diberikan M4, asam umat dan lain-lain itu mudah dibantu oleh M4 yang kita berikan. Selanjutnya kita tambahkan lagi Dolomit lagi, ya. Ini cara kami untuk mendapatkan 2 kilo itu. Nah, taburkan lagi di tengah dan bagi lagi dia Pak. Baru setelah ini kalau ada KCL, TSP. Kenapa KCL, TSP, ZA ini harus di awal? Karena TSP itu tidak mudah diserap oleh akar, butuh waktu dulu. Kesalahan kita menaburnya itu pas tutup pulsa ya kan, di atas. Makanya tidak sempurna diserap oleh akar, butuh waktu dia. Ada petani kami di Sumatera itu dikasih kompos sekarang kok musim berikutnya yang bagus dia. Bapak pernah mengalami itu? Ya. Karena kompos di dalam tanah itu belum matang, belum siap. Jadi dia akan diambil makanannya oleh tanaman berikutnya Pak. Oke, setelah itu baru kalau kami di Batubara di sini berapa perbandingan Cak? Biasanya ya Pak, kalau kebutuhannya untuk pupuk dasar itu sekitar 50 gram per batang. Ya. Nah, tapi sebetulnya dengan adanya pemberian kompos kayak gini, kita berani di 50%-nya. Jadi cukup 25%. Jadi kalau kita istilahnya nanam 1000 tanaman, itu awalnya kita butuh 50 kan. Kalau kita kurangi 50% itu cukup 25%. Oke, Masih bagus. betul. Kalau kompos kita kuat, Dolomit kita bagus, kita bisa berani jamin memangkas kimia itu 50% ya Pak ya. Makanya kami aplikasi kompos kalau kocoran itu sedikit-sedikit aja. Jadi bagaimana cara ini? Saya akan kenalkan TSP ini atau fosfat. Ini yang kita beli dan TSP 36 ini kan tidak mudah diserap oleh akar. Dia butuh proses dulu di tanah. Ini Pak, cara naburnya bapak-bapak gini biasanya ya. Ya. Terus KCL, ini kalau kami di Sumatera 321 Pak untuk cabai-cabian di Sumatera. Tiganya apa Pak? Terong-terongan lain. Tiganya apa perbandingannya? Tiganya TSP, KCL-nya 2, ZA-nya 1 itu perbandingannya. Kalau 3 sak per hektar butuh Bapak 300 kilo per hektar, Bapak tinggal bagi. Pokoknya di bagian angka 3-nya tuh TSP, 2-nya KCL, 1-nya ZA Pak. Ya, tinggal Bapak bagi. Taburkan Dolomit. Biasanya kami campur dulu semuanya Cak Imam. Supaya nggak ribet, kami campur dulu semuanya 3:1. Kami kasih. Baru terakhir kami akan menyemprotkan M4, asam umat. Pakai M21. Ya, pakai M21 juga boleh, bebas. Asam umat apa fungsinya? Apa? Tolong jelaskan. Nah, ini dijelaskan asam umat itu untuk apa? Oke, terima kasih Bang Baran. Jadi beberapa fungsi dari asam humat. Yang pertama itu adalah memperbaiki struktur tanah. Bapak Ibu semua yang awalnya biasanya tanahnya padat, dia penggunaan asam humat dia bisa meremahkan, itu yang pertama. Yang kedua, dia juga membantu penyerapan unsur hara dari tanaman ke akar seperti itu. Jadi sisa-sisa pupuk seperti NPK yang digunakan atau ZATSP yang masih ada di tanah itu dibantu diserap oleh asam humat. Selain itu, dia juga membantu untuk menyimpan air lebih banyak. Jadi kondisi lahan kering, dia lebih tahan menyimpan air ketika penggunaan asam humat seperti itu. Oke, terima kasih Mas Roni. Terus kalau ada bapak-bapak unsur mikro, kalau walan bapak itu tadi janda, masukin aja ke dalam ini unsur mikro, ada yang namanya mikrobas dan lain-lain. Barengan aja dengan ini Pak, nggak perlu banyak. Pokoknya sesuai dengan merek dagang aja per hektarnya ya. Bapak lihat, mikro itu sangat penting sekali. Terus baru kalau pakai ini kan boros nih Pak, habis dompet, ya kan? Tipis.
kena boros sekali. Supaya lebih irit, Bapak pakai sprayer ya. Sprayer itu tapi diboroskan dulu apanya nozzle-nya. Disemprotkan basah Bapak ya. Nah, nih, yang terakhir yang penting sekali, tolong cangkulnya Mas Doni. Nah, ini yang terakhir kalau kami di Sumatera nih Pak. Yang di learning farm ya, rata-rata itu kami menutupnya langsung di hari itu juga. Kami nggak menunggu besok Pak atau sore, tapi ketika ini diaplikasikan di belakang ikut dia Pak. Ditutup kayak gini Pak. Nah, nih. Di sini saya bukan mengajari ya Pak ya, tapi ini lebih tepatnya menurut saya begini Pak. Ini ditutup seperti ini rata semua, tapi harus ada bibir di tepi ini Pak. Jangan diratakan dulu. Ya. Kenapa begitu? Karena harus ada bibir di sini. Ketika dolomit atau kompos tercuci oleh air, dia masih numpuk di tepi ini dia. Dia nggak terbuang. Paham ya Pak ya? Ya. Ini penting sekali. Biarkan aja dulu selama 15 hari atau 20 hari. 3 minggu lah. 3 minggu lebih kurang. Setelah itu kan bapak-bapak biasanya mau nutup pakai mulsa ya. Rotari ini rata. Kultivator boleh, cangkul boleh, garu juga boleh. Pokoknya rata dia Pak. Tumpukan tadi itu kalau saya harapkan tuh rata lagi. Ya. Saya menjamin atau memastikan kompos dan dolomit yang ada kandungan Ca dan Mg dia akan bekerja dan diserap oleh akar tersebut. Makanya pertumbuhan tanaman kami cepat ya Pak. Sorong sedikit naik. Karena udah ready dia di dalam. Jadi yang nama pupuk dasar jangan di atas permukaan ya Pak ya. Harus di dalam tanah. Oke, mungkin itu dari saya. Ada tambahan dari Cak Imam, silakan. Nambahin juga, kenapa kok di pinggirnya ini dibuat bibir seperti ini? Mungkin Bapak Ibu semua ketika pengolahan tanah di awal banyak yang tanya kenapa kok lama, takutnya ada tumbuh rumput di samping. Nah, ini adalah salah satu tujuannya untuk menghindari pertumbuhan rumput di samping-samping bedengan. Jadi dibuat bibir seperti ini, seperti itu Bapak Ibu semua. Gitu sama Bang Amran? Ya. Ya pokoknya intinya kompos dan dolomit siap diserap oleh tanaman. Cabai tangguh. Jangan lupa tanam tangguh ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Tadi kan kita Ya. dolomit Dolomit.